Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Afifah Yunia Zahra, NIM 111800068 dari kelas B Teknologi Komunikasi Teknik Geologi ingin mempresentasikan poster referat dengan judul Analisa Konsep Eksergi untuk Klasifikasi Panas Bumi di Indonesia. Dan berikut ada tampilan dari keseluruhan poster. Yang pertama ada abstrak, pendahuluan, metode dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, rumusan masalah, metode yang dilakukan, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan jangan lupa sumber yang dipakai dicantumkan di paling bawah. Langsung saja ke abstrak. Indonesia memiliki kekayaan energi panas bumi yang melimpah, tetapi klasifikasi sumber daya panas bumi yang bersifat eksergi belum pernah ada di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis yang berfokus pada seluruh lapangan panas bumi yang ada di Indonesia, lalu mengklasifikasikannya berdasarkan nilai indeks eksergi spesifiknya. Dan dari total pembangkit listrik tenaga panas bumi yang terpasang sebesar 1.533,5 MW di Indonesia, sebesar 89%-nya adalah zona eksergi tinggi yang berada di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Sisanya yaitu ada di Pulau Sumatera, termasuk ke zona eksergi sedang. Selanjutnya, pendahuluan. Di antara semua sumber daya terbarukan, panas bumi adalah yang paling andal dan energinya stabil, selalu ada tersedia terlepas dari cuaca dan perubahan iklim. Indonesia memiliki kekayaan energi panas bumi yang melimpah, berjumlah tidak kurang dari 244 lokasi yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Pulau Nusa Tenggara, Maluku, Pulau Sulawesi, Halmahera, dan Irian Jaya. Tetapi klasifikasi sumber daya panas bumi yang bersifat eksergi belum pernah ada di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk tujuan menganalisis seluruh lapangan panas bumi dan mengklasifikasikannya dari nilai indeks eksergi spesifiknya. Maksud dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana klasifikasi eksergi panas bumi dengan menggunakan konsep eksergi. Kegunaan penelitiannya untuk menambah wawasan pembaca, karena sebelumnya klasifikasi sumber daya panas bumi ini yang bersifat eksergi belum pernah dilakukan di Indonesia. Kemudian rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana kerja dari konsep eksergi, yang kedua ada apa hasil klasifikasi panas bumi di Indonesia berdasarkan konsep eksergi. Selanjutnya, metode dari penulisan referat dan pembuatan poster ini, yang pertama itu mencari sumber referensi dari peneliti sebelumnya, kemudian hasil pembacaan dan pembahasan referensi itu dituliskan ke dalam bentuk referat dan poster. Masuk ke hasil dan pembahasan, eksergi sebagai fungsi entalpi dan entropi adalah cara untuk mengklasifikasikan fluida panas bumi, tetapi dengan nilai entalpi saja tidak bisa menjadi parameter yang cocok untuk klasifikasi reservoir panas bumi, maka dihilangkan efek sync condition terhadap nilai eksergi dengan perbandingan antara sumber daya yang berbeda. Lalu dikembangkan klasifikasi fluida panas bumi berdasarkan nilai eksergi yang dinormalisasi dengan nama Specific Exergy Index atau SXI. Di bawah ini ada perbandingan grafiknya, di mana A ini hanya menggunakan nilai nilai indeks eksergi saja, yang kedua ini menggunakan nilai Specific Exergy indeksnya. Terlihat ada perbedaan grafiknya, yang A itu tidak stabil dan yang B itu cukup stabil. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Konsep eksergi dikembangkan sebagai klasifikasi sumber daya panas bumi sebagai alat untuk mengklasifikasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia.
berdasarkan pada kemampuan mereka untuk menghasilkan tenaga. Dalam metode ini, sumber daya diklasifikasikan berdasarkan pada nilai SXI mereka yang dibagi menjadi yang pertama rendah dengan nilai SXI-nya kurang dari 0,05, yang kedua sedang dengan nilai 0,05 sampai 0,5, dan yang tertinggi dengan nilai XXI-nya itu lebih dari 0,5. Nah, sesuai data tabel klasifikasi eksergi sumber daya panas bumi diterapkan pada 11 pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia yang sedang beroperasi dengan total install capacity-nya ada 1344,5 MW. Dan ini ada tabel dari lapangan panas bumi yang ada di Indonesia, ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, dan Sumatera. Kemudian dari data lapangan panas bumi tersebut setelah diklasifikasikan berdasarkan nilai SXI-nya, didapatkan bahwa pembangkit listrik dengan eksergi tinggi ada di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Pulau Jawa itu ada di peringkat pertama dengan dengan eksergi tingginya 1224 MW. Selanjutnya di posisi berikutnya ada Sulawesi dan Bali Nusa Tenggara dengan produksi 80 MW dan 75 MW. Dan terakhir, eksergi sedang ada di Pulau Sumatera. Dari pembahasan yang sudah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep eksergi dikembangkan sebagai klasifikasi sumber daya panas bumi sebagai alat untuk klasifikasi pembangkit tenaga listrik di Indonesia berdasarkan pada kemampuan mereka untuk menghasilkan tenaga. Dengan menggunakan eksergi analisis ini, efisiensi untuk mengukur pendekatan dibandingkan dengan kasus ideal dapat dievaluasi dan komponen penyebab terbesar kerugiannya juga dapat diidentifikasi. Nah, dari total pembangkit listrik tenaga panas bumi yang terpasang sebesar 1.533,5 MW di Indonesia, sebesar 89%-nya itu adalah zona eksergi tinggi, yaitu ada di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Lalu sisanya ada di Sumatera itu masuk ke eksergi sedang. Dan berikut ada sumber yang saya gunakan dalam penulisan referat dan pembuatan poster referat ini. Sekian dari paparan poster referat yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.